Keren Brenda. Brenda iya keren. Dia deg-degan juga nyanyi depan Umi dia deg-degan juga. Iya kan? Soalnya Umi gak akan komentar, Pandi cuma nih, Ayu siapa itu? Paling gitu aja. Nah berbicara tentang ekspresi, kita kedatangan pakar mikro ekspresi ya. Kita panggil ini dia, Pak Dodi Tri Asmara. Oke. Dodi, apa kabar? Baik. Oke, banyak orang-orang yang belum tahu apa sih mikro ekspresi. Nah, apa sih Pak mikro ekspresi itu Pak? Ya, mikroekspresi itu kalau kita bicara orang itu bagaimana dia menampilkan terutama di wajahnya. Respon ketika dia mengalami sesuatu. Nah, responnya apa? Kan biasanya ada 7 tuh. Senang, ya, sedih, kecewa, kaget, gitu ya. Terus apa lagi? Jijik. Jijik. Kalau jijik, itu sering tuh Mak lo ekspresi lo gitu Mak. Coba kamu jijik buka ekspresi Oh, kalau jijik. gue nggak, kalau Oma jijik mana? Oh, gue nggak. Gimana? Kayak orang sebel ya? Jadi memang ekspresi seseorang itu bisa dipelajari ya. Ya, sangat bisa. Tapi kalau dia pemain watak atau pemain film, biasanya kan memang dia kan setiap hari dia bermain di dalam sebuah situasi kan. Betul. Itu sebenarnya juga tahu gitu yang mana Ya, real karena terjadi atau yes, tidak gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya dia di bawah pressure yang cukup panjang, atau dia ngalami satu situasi yang sangat emosional yang cukup panjang, gitu ya. Itu nanti juga pasti bisa kebaca kok. Karena itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya natural, nggak bisa apa ya. Mau tutupin kayak apa? Misalnya Umi sedih, itu kan Umi kan kelihatan. Nah, betul. terus jadi mau Dan aku paling nggak bisa. Nah, Aku paling nggak bisa Ekspresif ya, kalau Umi ya? ekspresi yang dibuat-buat. Ya. Kayak aku ngebawain lagu ya, Iya. terus bilang ada nangis, ada isak. Itu nangis Nangis benar. aja. Nggak peres ya, Mi? Nggak peres, Iya, benar. kayak gitu. Nggak bisa deh Tapi pokoknya. Pak Dodi, kalau misalnya kayak ilmu yang dipelajari oleh Pak Dodi ini, biasanya ilmunya ini dipakai dalam kehidupan tuh untuk apa aja Pak Dodi? satu, biasanya terutama pasti sangat membantu ketika kita berinteraksi dengan mitra bisnis. Itu bisa kepake. Yang kedua, bisa dipakai juga misalnya yang mau cari, saya bisa menuju kemana, nggak ada ya. Nyari pasangan, itu bisa. Apakah pasangannya bicara benar atau kemudian Peres atau enggak, ya atau enggak. Terus kemudian terutama biasanya digunakan lebih banyak memang digunakan untuk investigasi. Jadi kita memang biasanya untuk investigasi beberapa kasus-kasus. Lagi BAP gitu ya? BAP, nah itu beberapa rekan-rekan kita memang mempelajari itu khusus untuk tahu kira-kira situasinya seperti apa. Oke, nah untuk bisa dipahami sama mikro ekspresi memang harus bertemu atau dari foto saja bisa terlihat? Kalau foto kan istilahnya Still frame, aja ya? still. Nah itu kan nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan. Hanya misalnya di titik itu orangnya lagi sedih atau senang, nah itu mungkin bisa kelihatan. Tapi kemudian satu proses sequence atau prosesnya itu biasanya ada satu konteks kemudian ditanyain atau ya terutama sih dari pertanyaan. Oke, nah ini banyak sekali kita temui mungkin orang dengan berbagai karakter. Betul. Ya, dan mungkin terkadang nggak setiap orang bisa mengenali karakter dirinya sendiri. Betul. Ya, jadi ya tiba-tiba bisa berpura-pura baik, tiba-tiba dia bisa menjadi orang Ada yang orang yang mukanya jutek, tapi sebenarnya hatinya baik. banget. Ya. Nah, Iya itu kan? Kayak Mbak Jess, Mbak Jess tuh gitu mukanya tuh serem, Iya. tapi baik. Aja sama. manusianya lagi di belakang kamera langsung gini. Tapi Oke. saya pernah juga dapetin orang ya, dia seneng, sedih, marah, apa, udah kayak patung. Flat Nggak ada gitu aja. flat. Ya. Aku sampai bingung lihat, ya nih bapak bagaimana sih kayak gitu. Ya, ya. Ada ya begitu? Bisa begitu, hanya kemudian dia pasti akan menunjukkan. Karena mikro ekspresi itu kira-kira setengah detik sampai hampir 14 detik itu bisa kan kelihatan responnya seperti Iya, apa sih. iya. Jadi respon awal pertamanya, seret. Nah itu yang sebenarnya dibaca. First impression, First biasanya orang melihat dari impression. first impression ya. Gitu Iya. ya. Oke. Oke, nah aku coba pengen ajak Pak Dodi untuk melihat ekspresi dari video yang satu ini ya. Ini dia. Ya, oke. Yang dilihat yang mana nih? Lesti. Yang dilihat ya Pak. Oke.
Ini lihat yang Mbak Lestinya. Iya. Oke. Mbak Lesti kelihatan dari yang pertama itu posisi state-nya lebih cenderung untuk posisi state diam. Satu, dari kan ekspresi nggak cuma lihat dari mukanya aja, tapi the state, all the state-nya merefleksikan itu. Nggak happy, kenapa? Ini bilang nggak happy, orang biasanya kalau dapat hadiah, gitu kan, dia kan senang. Iya. Tapi di situ posisinya dia lebih banyak state-nya statis, diam, tangannya juga seperti ini. Kalau orang happy kan, Iya. wah gini. Mas Ivan juga, wah gitu kan. Jadi banyak ekspresifnya. Nah ini dia, terus pandangannya cuma satu, mulutnya juga cenderung lebih seperti nahan marah, nahan. Kayak siap-siap meledak, tapi Iya, belum meledak. tapi gitu ya. kan dia lihat ada orang lain kan. So that's mungkin kalau situasi sangat private itu bisa jadi akan beda. Gitu kan. Ya kira-kira gitu sih. Oke. Berarti kalau kayak begitu menandakan apa itu? Kalau ditanya menandakan Ketidaknyamanan kah? sangat ketidaknyamanan, sangat Oke. ketidaknyamanan. Itu posisi orang yang cukup, bukan cukup lah istilah kalau saya, nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman di situasi itu ya, situasi itu. Kalau itu kan konteksnya seharusnya kan dia dapat hadiah ya, dapat hadiah kan, jadi kan Gembira ya. senang dong gitu kan Mas. Wendy kalau dikasih hadiah kan sama, Seneng. apalagi sama ayangnya kan. Iya, Wah, betul, sama sama pasangan. istrinya. Kita kemarin dikasih hadiah sama Wendy. Oh, oke. Tadi. Kita bertiga senang, dia yang nggak senang. Aku senang, aku Nggak, pakai dia sampai nggak malam, pakai. Wen. Iya, baiklah. Iya, sekarang lagi di laundry. Oma di laundry. Iya. Tapi kalau senang kenapa mukanya begitu ya? Kalau aku nih orangnya sangat ekspresif, Pak. Kalau aku suka, kalau enggak. Oh, oke. Kalau gue, lo mau apa gue? Apa gimana gue Enggak, gimana? gue nggak pernah perhatiin lo. Nah kalau gini gimana nih Mas? Nah, ini gimana nih Mas? Gue mah nanya dulu. Itu apa tuh artinya Mas? Jadi mah buatan dokter emang begitu. Ada. Kenapa? Nah. Ya, kayak orang ngedot kan? Ada jeding gini. Benar. Tapi Igun mau bawa ke dokter, ke Umi mau ke dokternya Igun. Oh, mau diapain gue? Udah deh, anak tahu mau diapain. Oke. Nah ini ada video lain dari Lesti yang mau kita tanyakan sama Pak Dodi ya. Coba kita lihat. Ini dia. Ya, oke. Itu mah takut ketinggian kali ekspresinya. Enggak dari yang jalan tadi itu ya. Dari yang jalan, kalau memang kan biasanya memang terlihat harusnya sinkron dengan semua, the full face-nya. Tapi tadi kan kelihatan dari matanya. Dari matanya kan ekspresi bisa dibagi dua. Yang down bawah hidung ini sama upper lip itu ya. Nah, kalau dari yang pertama jalannya juga udah dari matanya, gerakan matanya ini apa sih nih gitu ya, itu satu. Terus yang kedua ketika dia udah ada di posisi ini kan tuh lihat. Di atas. Ya, kelihatan kalau orang bicara apalagi Harusnya kan dilihat ya. betul Mbak Ayu betul banget. Jadi biasanya kalau orang diskusi, nah ini lihat juga di sini juga lihat yang bicara matanya kemana, dia sekuensnya kemana, ya bahkan sama sekali nggak lihat sama sekali. Oke bahkan di sini setelah Dan- buka masker juga tetap dia nggak lihat ya. Ya, sama sekali nggak lihat dan kemudian yang paling nyata itu kelihatan di mulutnya, ekspresi mulutnya itu kalau orang happy dia tarikan bibirnya itu ya, Oh, bisa bisa kelihatan. Oke, kelihatan. Pak Dodi Mas- boleh kesini deh. Mungkin Oke. pemirsa yang ada di rumah kan. Oke, ini sambil di pause ya. Boleh ikut Ya. Oma? Nggak usah lu di situ aja ribet. Jadi kita bisa sambil jelasin sambil dia Bapak boleh sebelah sini karena Oke. posisi Dede di sini. Oke. Iya, pandangan. Boleh silakan di play. Ya. Dari awal. Sorry dari awal. Ya, nah. Ya, ini kan kalau dilihat ini tuh, gerak matanya nggak ada yang sama sekali yang nggak maksudnya walaupun mereka dan dua jaraknya tidak cukup dekat untuk sebagai orang yang punya relasi yang sangat baik. Relationship, Dan ya. di sini terus kemudian lihat, dia hanya lihat sekali terus kemudian lihat dan sudut bibirnya Harusnya kan ini, ngeliat ya Pak. ya dan Tapi sudut dia bibirnya malah lebih banyak kemana-mana. turun ke bawah. It's not unhappy, it's very unhappy. Udah belum? Kira-kira sequence itu. Belum, Beda belum. sama yang Mas Bilarnya dia lebih senang gitu. Itu kira-kira itu. Jadi dari tatapannya lihat ini dan bahkan dia sibuk dengan kegiatannya sendiri, nggak memperhatikan sama sekali. Mungkin dia lagi ini lebih itu garis tarikannya situ sih. Oke. Nah, kita masih ada video berikutnya. Coba kita kasih lihat lagi videonya. Good. Yang ini juga sama sudut
sudut mulutnya lebih ini turun. Terus kemudian ketika dia menunjukkan ya ini kan bukan menceritakan dan dia mencoba mengkonfirmasi karena ini posisinya, dan kemudian ada kata-kata berikutnya yang ketika dia berusaha menjelaskan kata-katanya seperti dipotong gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa apakah ini kemudian dia menceritakan yang sebenarnya atau kemudian dibatasi pembahasan. Karena jawabannya itu terakhirnya iya. Iya gitu. Jadi ada jedanya itu. Oke. So sequence itu yang kemudian. Jadi kalau kita bisa lihat sih modelnya seperti itu. Oke, jadi memang kalau mikro ekspresi ada video lagi? Oke, coba kita lihat lagi. Satu video lagi ya. Ya. Dia senang ketika tadi bicara soal ego, itu dia diam. Bener. Iya. Dia bener tuh. Iya. Nah itu dia responnya, lihat. Ini ketawanya dia lebih lepas. Yang ini ketawanya gitu ya. Kayak apa sih, ke frame out. Terus kemudian kayak, itu. Di sini perubahannya terasa sekali ya. Ya, dan ini kan nggak terlalu happy nih. Nih, ya. Biasa. Gitu. Nah Nah cek langsung tuh, dia seneng banget tuh, oh iya gitu. Jadi mengkonfirmasi kira-kira gitu. Ya, dan lihat ini state-nya dia, not convert dengan jaraknya juga, ya. Kalau ini posisinya dia sudah menikah kan yang ini kan? Udah. Sudah. If you are married with somebody, ketika Anda sudah menikah dengan dan punya pasangan, pasti duduknya nggak akan sejauh itu. Iya. Ya, this space spasial ini ya. Lihat, ini kan memang jauh kan. Jauh kan posisi kira-kira seperti itu. Oh, jadi itu juga bisa mempengaruhi ya? Ya, Oke, jadi kita bacanya dalam konteks yang lebih luas itu ya mesti dilihat responnya. Nah, kayak gitu Mas Igor gitu kan. Dekat gitu kan. Menunjukkan itu berarti biasanya kan orang-orang yang intimate. Tapi dia ekspresinya nggak bisa diartikan karena kan mukanya botox ya. Jadi. Kau bunuh aku dengan pedangmu. Iya kan? Ya. Jadi ekspresinya nggak ada. Bener juga kan. Senyum, coba senyum. Dengar ya kata Umi, bibir lu jeding, ngerti nggak? Senyum, Ya kan? Kemarin gue bete banget, gue ke dokter touch-up buat Ah. Miss Grand. Gue mau nambah, lebih galakan dokternya. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, apa kata dia? Nggak boleh. Orang dia sampai pengen banget. Bukan, terakhirnya kayak talang air. Ntar kalau jalan lo. Kalau ketinggian sampai begitu, airnya hujan langsung air loh. Kayak Enggak, kanopi. Umi, ini kan karena permintaan pasar. Oh, pasar apa? Pasar apa? Pasar siapa? Pasar pagi. Atom. Emang cita-citanya dia Umi buat nampung banjir di Mampang sini. Lo cita-cita lo aja nggak komplain. Nah, Giant. Oke, sekarang ini kita kedatangan sosok inspiratif berikutnya ya. Kita panggil langsung ini dia, Ibu Fatimah. Oke. Nah, ini aku ada artikel mau aku bahas sama Ibu Fatimah. Silakan artikelnya. perjalanan Fatimah Zahra dari makan ikan bekas kucing hingga jadi miliarder. Tuh, Masya Allah. Betul. perjalanan yang panjang ya Umi ya. Iya. Maksudnya di titik terendah yang pernah Umi jalanin itu kapan? Sebetulnya itu waktu masih gadis sih. Tapi kalau kemarin yang sempat viral lagi, beberapa hari yang lalu viral di TikTok sampai 4,5 juta tayangan. Ya. Itu tentang saya tidur di atas kardus. Oke. Gitu. Jadi saya pernah kelaparan sampai makan ikan bekas kucing karena puasa berhari-hari. Buka puasanya air mentah lagi. Nah terakhir sampai saya makan ikan bekas kucing. Nah kalau yang saya tidur di atas kardus itu usia 19-an. Oke. Gitu. Usia 19 ya. Ibu itu memang tinggal di Jakarta atau di mana, Bu? Ya saat itu sedang tinggal di Jakarta, sedang mencari pekerjaan.
Aslinya dari mana? Aslinya dari Lebak, Banten. Oh dari Banten. Jadi memang keluar dari Banten, mau cari rezeki. Mau cari rezeki di Jakarta seperti apa sih? Betul. Kata orang tuh di daerah udah banyak yang udah ke Jakarta. Nah ini kenapa dari nol sampai sukses, ini banyak yang aku mau tanyakan. Ya Oma boleh. Umi kayaknya kita harus ke sana ya, kita ada yang mesti kita bicarakan Nggak mau di ajak, sana Oma. ya. Nggak mau ngajak Situ kita. sebentar ya, sebentar ya. Oma, Orang baru sukses udah mintain duit, Oma. Ini justru orang harus tahu brandnya apa ya Umi. Silakan kita kesini dulu. Silakan. Itu ada sirik-sirik dia boleh, Umi. Oma. Nah, jadi gini, Umi, ini Umi boleh sebelah sini. Siap. Nah, ini banyak banget nih yang DM, aku dapat DM pada nanyain katanya Batricia ya, itu Betul. punya treatment yang bisa bikin kulit cerah, glowing, sehat dan tentunya awet muda ya Umi ya. Iya betul. Salah satunya ini ada Gold Series. Kita punya Gold Series yang kandungannya adalah emas 24 karat dalam partikel nano. Dan ini beneran emas dalam partikel nano. Kalau dilihat di komposisinya, ini colloidal gold. Colloidal gold itu adalah emas dalam partikel nano. Ya. Colloidal goldnya itu teratas, yang artinya terbanyak, Kak Ruben. Wow. Komposisinya. Oke. Apa namanya Umi, pernah nggak sih kalau treatmentnya itu ada beberapa rangkaian ya? Iya betul, ada rangkaiannya ya, dari facial wash, setelah facial wash menggunakan serum, lalu day cream, kalau Ya. siangnya day cream, kalau malamnya night cream, begitu. Oke, jadi ya memang tergantung keperluan ya. Betul. Nah ini nih, terus ada apa lagi Umi? Ya, ini serum, saya pegang serumnya. Iya. Ini mengandung colloidal gold dalam partikel nano, kemudian ada vitamin B3 dan niacinamide dan sebagainya. Semuanya itu adalah bermanfaat untuk mengatasi kerutan halus, bintik hitam, kemudian mengeluarkan zat-zat merkuri. Karena merkuri itu bukan hanya dari skincare, Kak Ruben. Betul. Sekarang ini air mengandung merkuri. Iya ya. Iya, makanan mengandung merkuri dan sebagainya. Nah, ini membantu untuk mengeluarkan merkuri dari dalam kulit gitu. Wow, ini pasti penting banget nih buat semuanya ya. Ini mungkin pertanyaan aku mewakili banyak pertanyaan manis yang ada di rumah. Ada nggak sih Umi krim siang atau dan juga krim malamnya? Ya, betul. Nah, ini ada krim siangnya. Jadi kalau krim siangnya juga sama mengandung colloidal gold juga, karena ini memang gold series, colloidal gold tertinggi, colloidal goldnya niacinamide dan sebagainya. Tapi fungsinya adalah untuk krim siang. Kalau krim siang berarti ada anti UV-nya, ada sun protectornya dan sebagainya. Oke, baik ya, dan juga kalau krim malam juga ada yang bisa melembabkan Betul, juga ya. kalau malam itu komposisinya disesuaikan untuk menutrisi kulit, karena pada saat tidur tubuh itu bekerja lebih maksimal. Nah, itu nutrisi yang dimaksimalkan. Wow, ini nih yang kayak gini nih yang kita perlukan. Jadi lengkap banget ya. Dan ini keren banget Batricianya. Pokoknya untuk manis yang ada di rumah nih, langsung aja pakai produk dari Batricia. Untuk ordernya gimana, Kak Ruben? Gimana caranya? Cara ordernya Umi? Jadi Batricia punya aplikasi namanya Batricia Store. Nah, jadi siapapun yang mau order di Batricia Store itu bisa terhubung dengan seller terdekat di kota teman-teman. Wow, Gitu. dan ini sudah tersebar. Tersebar di seluruh Indonesia. Wow, tuh bayangin ya. Ini cerita Umi dari viral sampai benar-benar bisa menjadi inspirasi kita semua nih. Ini sudah terbukti ya. Dan ini juga kita juga harus peduliin juga loh sama kesehatan kulit Betul. kita ya. Dan perawatan juga tidak hanya dilakukan oleh wanita saja, tapi pria juga wajib melakukan perawatan ya. Iya. Biar tetap disayang sama istri ya. Oke, kalau kayak gitu kita istirahat dulu ya Umi. Aku Terima sambil mau kasih nanya-nanya lagi banyak, sama Kak Umi. Ruben. Kita kembali ya setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.